Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf nih Bu Ani, bukan maksud hati buat mengganggu. Tapi gue cuma pengen ngecek ada barang yang habis apa kagak. Sebentar ya Mas. Saya lihat dulu ya Mas Tommy ya. Iya nggak apa-apa, lama juga oke kok. Pak Haji. Ya. Ada apa, Mak? Pak Haji jangan panggil emak dong. Umur Pak Haji kan lebih tua dari saya. Oh iya. Ada apa, Bo? Maaf ya Pak Haji, sebagai yang lebih tua dan lebih berpengalaman, saya mau nanya, menurut Pak Haji, Mang Darma itu baik kagak sih? Terus kira-kira calon imam yang baik kagak? Saya kurang tahu itu. Ya Pak Haji, saya kan pengen dengar pendapat Pak Haji. Iya. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum calon imamku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam calon bidadariku. Matur nuwun Mas. Mas. Iya. Maksud dan tujuan saya datang kemari untuk mengajak Mas Darma datang ke rumah Kakang Mas Waluyo. Maaf Dewi. Bukan Mas Darma yang harus minta maaf, melainkan saya. Saya harus minta maaf sama Kakang Mas Waluyo. Saya ini adiknya. Adik kok enggak berbakti, nyuruh-nyuruh kakaknya datang ke sini. Kalau saya bisa datang ke sana, kenapa saya harus menyuruh kakang mas saya datang ke sini? Gitu loh Mas. Jadi sebaiknya, mari kita berangkat ke rumah Kakang Mas Waluyo. Sekarang Dewi. Nanti setelah swiwi dari manuk Jatayu ditebas oleh Rahwono Ngalingkoti Rojo. Nggak usah mancing. Layu sekarang, mumpung masih siang, nanti sore kita bisa sampai sana, malam bisa pulang lagi ke sini. Tapi Apa lagi? Nggak ada tapi-tapian. Masalah izin sama Nak Fatin, nanti biar saya yang bilang. Ayo Mas, buruan kita berangkat. Tasnya mana? iya Dewi. Yuk cepet yuk, dader, barber, dader, sase, tata. Monggo. Aduh lama banget, mari. Mang Darma! Ibu ngapain pakai panggil-panggil calon suami saya? Mang Darma, jangan mau ikut dia. Mas. Iya. Jangan juga mau ikut sama ibu itu. Lu yang jangan diikutin. Ibu. Ibu. Mang Darma, dengar suara hati dong. Jangan mau dipaksa-paksa sama dia. Jangan mau ikut dia. Mas. Iya. Tuh, dengerin apa kata jubir saya. Turutin hati nuraninya, Mas. Jangan mau dipaksa-paksa. Lu yang suka maksa. Ibu. Mas Darma. Iya. Ayo kita buruan pergi. Waktu kita tidak banyak. Sama gue aja. Sama saya. Sama gue. Sama saya. Sama gue. Sama saya. Sama gue. Sama saya. Sama gue aja. Ibu diem. Lu yang diam. Ibu. Lu yang diam. Ayo Mas, buruan. Ikut gue aja. Sini. Sama gue. Sama saya. Sama gue aja. Sama saya. Udah. Maaf Bu Romlah. Tolong baju saya dilepas. Tuh, dengerin ndak? Tolong bajunya Mas Darma dilepas. Ayo, cakep yuk. 1, 2, tik. Nggak pinter. Ayo Mas. Maaf Dewi. Tolong baju saya juga dilepas. Oke, nggak masalah. Sama tasnya juga Dewi. Mas. Iya. Mas jangan mikir macam-macam. Mas kenapa? Gara-gara ibu itu datang, Mas jadi berubah seperti ini. Ayo Mas, buruan kita berangkat. Maaf, saya mau ke musola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Wi, nggak usah lu kejar. Mang Darma mau ada urusan sama Allah. Lu mau mengganggu, mau lu dosa. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf nih Bu Ani, bukan maksud hati buat mengganggu. Tapi gue cuma pengen ngecek ada barang yang habis apa kagak. Sebentar ya Mas, saya lihat dulu ya Mas Tommy ya. Iya nggak apa-apa, lama juga oke kok. Gue lagi sedih banget Bang Apoy. Dari sekian banyak teman-teman Pasar Makmur, gak ada yang mau Bang Apoy jadi murid gue. Padahal ilmu gue udah banyak banget. Masa kesimpan sendiri? Kalau kita memberikan ilmu yang bermanfaat sama orang lain, itu akan menjadi ladang pahala Bang Apoy. Di saat kita mati nanti, pahalanya nggak terputus Bang Apoy. Betul kan Bang Apoy? Betul. Itu dia Bang Apoy. Anak-anak tetap gak mau Bang Apoy. Apa ada yang salah ya Bang Apoy? Untung saudara gue bukan ngomong ada yang salah atau enggak, bukan. Kalau sudah ngomong judulnya salah, itu sudah jadi fitrah kita sebagai manusia yang pasti penuh dengan kesalahan. Cuma tinggal dikit aja kita rubah cara. Bagaimana kita menasihati seseorang, tapi kita juga mencontohkan. Kita memberikan kebaikan kepada orang lain, dan kita juga mencontohkan kebaikan itu. Jangan juga mengharapkan penghargaan dari orang lain, tapi berusahalah untuk menghargai orang lain terlebih dahulu. Semua orang punya nyali untuk dipuji, tetapi sedikit orang yang punya keberanian untuk memuji orang lain terlebih dahulu. Alhamdulillah Bang Apoy. Itu udah gue lakuin Bang. Gue udah mencontohkan dengan baik, mengajak dengan lemah lembut. Segala cara udah gue lakuin Bang Apoy. Tapi tetap mereka kekeh, gak mau jadi murid gue Bang Apoy. Sabar. Itu udah gue lakuin Bang Apoy. Alhamdulillah Bang Apoy. Gue adalah orang yang satu-satunya itu yang paling cepat memahami masalah agama Bang Apoy. Kenapa Bang Apoy? Karena kalau kita agak memahami, kita akan sering melakukan dosa. Kalau kita berdosa, kita akan masuk neraka. Di neraka kita akan disiksa, disetrika, dipanggang bolak-balik. Nauzubil, nauzubil. Dijawab dong. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana Bang Apoy? Mau jadi murid gue? Astagfirullahaladzim. Saya hilap Bang Apoy. Ini akibat saya gak ada murid. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورَهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Sadaqallah. Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dan dialah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji baginya di dunia dan akhirat, dan baginya segala penentuan, dan kepadanya kamu dikembalikan. Sadaqallah. Maksudnya apa? Ciri-ciri orang yang berbahagia itu kan adalah orang yang dimana dihadapkan dengan pilihan-pilihan, dia menyandarkan pilihannya pada pilihan Allah, bukan menyandarkan diri pada keinginan hawa nafsu duniawinya saja. Ya sebenarnya Kang, ini nasihat juga buat pribadi saya, yang kadang-kadang saya juga sulit menentukan pilihan
karena keraguan-raguan dalam hati saya. Astagfirullahaladzim. Fatin,